Sumatera Utara dan Sumatera Barat sedang mengalami bencana hebat, banjir bandang dan longsor meluluhlantahkan beberapa kota hingga menimbulkan korban jiwa. Bencana itu membuat 3 artis kelahiran Sumatera bersedih, diantaranya konten kreator Jenda Munte, musisi Posan Tobing, dan mantan penyanyi cilik Cikita Meidi. Jenda Munte menyampaikan belasungkawa terhadap korban meninggal dunia dalam bencana, dan mengajak masyarakat bahu-membahu memberikan bantuan kepada korban banjir. Senada dengan Jenda, Posan Tobing juga sedih dan tak menyangka beberapa daerah di Sumatera Utara dilanda banjir bandang dan tanah longsor, hingga menimbulkan korban jiwa. Begitu juga Cikita Meidi yang turut bersedih saat mendapatkan kabar beberapa daerah di Sumatera Barat ikut terkena bencana hebat ini. Kata Jenda Munte ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu. Oke Bang Jenda. Aku sempat melihat ya di beberapa media sosial sudah ada korban juga, ada rumah yang hancur. Kita dari jauh memberikan dukungan semangat untuk warga kita di sana yang mengalami musibah tersebut. Semoga bantuan dari pemerintah, dari swasta, dari masyarakat, karena saat ini pasti yang kita perlukan adalah kita membantu kita, sesama kita membantu kita, apapun yang bisa kita lakukan, dukungan sekecil apapun pasti diperlukan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Mungkin ada sendiri ada yang di sana nggak sih di Medan yang sekarang kondisi seperti apa nih? Tapanuli. Sempat khawatir nggak sih sama keluarga di Medan? Suaminya temanku di sana, cuman untungnya sudah, karena kan komunikasi sempat terputus juga tuh. Untungnya baru tadi sore dapat informasi bahwa sudah ada komunikasi dalam kondisi baik, tapi memang belum bisa moving karena kondisinya banyak yang terisolir kan, banyak jalanan yang putus juga, jadi memang harus menunggu. Dan ya menunggu itu juga kita harap ada tindakan balik lagi baik dari pemerintah maupun dari swasta, dari kita sesama masyarakat, apapun yang bisa kita lakukan, entah mengirim bantuan, mengirim pakaian layak pakai, karena di sana aku lihat semuanya basah dan dingin, banyak beberapa masyarakat juga yang kedinginan dan butuh entah selimut, apapun yang bisa kita berikan secepatnya ke sana. Tapi keluarga orang Medan tuh? Keluarga aku di Tapanuli Utaranya tidak kena, tapi waktu kemarin aku pulang dari sana itu aku tahu betul bahwa itu jalanan cuma muat 2 mobil, jadi begitu putus itu otomatis terisolir. Jadi kalau tidak salah itu jalan dari Tarutung menuju Padang Sidempuan itu kan terputus. Nah, ini akan memberikan bantuan sebenarnya, tapi aku harap dengan sarana yang ada bantuan bisa segera datang dan bisa segera sampai untuk keluarga di sana, teman-teman saya. Sempat telepon mama di sana mungkin pada Tapanuli Utara, gimana keadaannya? Mereka mengabarkan duluan bahwa cuacanya sama, hujan, mungkin tidak se-ekstrem di Tapanuli Tengah, tapi mereka mengabarin bahwa kami baik-baik saja di sana. Mereka duluan yang ngasih kabar. Mungkin ada keinginan juga Bang sama teman-teman gitu buat kirim bantuan ke sana atau seperti apa gitu. Aku pasti komunikasi, tapi belum tahu ya bentuk bantuannya seperti apa. Tapi ingin pasti kepengen, dan banyak teman yang pengen support ke sana. Bang, terakhir mungkin ada doa dan support untuk korban di sana dengan bahasa Batak, Bang. Waka Amang, Inang, Tulang, Namburu, Dongan, biar lebih sampai dalam bahasa Indonesia juga. Semoga kita sabar-sabar mah, Amang, Inang, semoga masalah ini segera terselesai. Bang, mungkin daerah Sumatera lagi terkena bencana yang cukup besar gitu, banjir bandang dan juga longsor. Mungkin Abang juga yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Seperti apa Bang tanggapannya Bang? Ya, saya turut berduka cita dan turut prihatin atas yang terjadi di Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Saya dengar itu banjir longsornya sangat luar biasa dahsyat. Sudah juga menimbulkan ada yang meninggal, sudah ada yang meninggal. Jadi ini sangat memprihatinkan. Saya turut berduka cita mendalam. Semoga bencana ini cepat selesai ya. Saya tahu betapa pusingnya pemerintah di tempat sana, terutama Bang Masinton. Jadi ya yang mantap Bang, yang kuat mengurus warganya. Semoga semuanya ini cepat selesai dan kembali seperti biasanya, normal kembali. Tapi
keluarga ada yang Iya. atau ada yang dampak mungkin bang di sana? Ya tentunya kalau kita bilang keluarga ada yang terpengaruh, kebetulan di sana itu kan banyak dari Batak ya. Ya pasti kalau keluarga dekat ya saya belum tahu datanya seperti apa, tapi yang jelas itu semuanya pasti keluarga. Ya, kita semuanya ini kan berkeluarga ya. Saya berharap semua keluarga yang kena bencana alam di sana, kena banjir bandang di sana dikuatkan, ditabahkan dan kembali normal seperti sedia kalanya. Jadi kita sama-sama dukung pemerintah ya, Bang Masinton terutama Bupati dari Tapteng. Ya, kita dukung beliau biar ini bisa cepat selesai masalahnya. Bang Bosan mungkin ada Kalau Tapanuli Tengah itu kampungku itu di Sedikalang, jadi memang jauh, ya. Lumayan jauh. Saya nggak tahu persis jaraknya ya jam ya, mungkin lebih dari 7 jam mungkin. Ya. Bang mungkin abang punya rencana gitu dengan musisi, kan abang juga punya komunitas Ya. musisi Ya. Batak gitu, mungkin ada akan bikin donasi juga untuk mengirimkan dana ke sana, Ya. mengirimkan bantuan ke sana, itu seperti apa bang? Ya betul. Tanggal 29 aku bikin konser Batak, namanya Konser Anak Miraja yang kita selenggarakan di Bekasi Convention Center. Nanti juga di sana di konser itu kita 29 ini malam Ya. itu kita 29 ini malam Ya. itu di konser itu kita akan mengajak semua para penonton, ribuan penonton di sana untuk berdoa bersama ya agar doa kita itu didengarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa biar banjir bandang ini atau bencana alam ini cepat selesai. Dan di sana juga kita akan mungkin kita akan berbicara kepada semua penonton, barangkali ada yang mau menyisihkan sebagian yang untuk kita kirim ke Tapanuli Tengah atau sekitarnya. Atau mungkin nanti hasilnya juga abang Bosan juga mau rencana ke sana juga untuk nengok langsung, itu seperti apa? Ini kan benar-benar bencana alam ya. Kita benar-benar dadakan, kita nggak tahu terjadinya seperti ini. Ini akan dibawakan ke dalam program lah, akan kami bicarakan nanti dengan Anak Miraja. Berarti intinya mau akan ada gerakan donasi ya bang buat membantu mengirimkan bantuan ke sana berarti bang? Ya, akan kami bicarakan dengan tim karena aku di sana tidak sendirian. Tapi yang jelas dari hati terdalam saya mengucapkan turut berduka cita ya, bersedih sangat mendalam atas kejadian bencana alam ini. Pasti akan ada gerakan lah. Terima kasih bang. Bencana alam ini di Sumatera Barat. Iya benar. Iya benar. Iya, betul. Ada. Aku cukup kaget dan prihatin. Ini kan kampungku Sumatera Barat. Jadi memang keadaannya adalah di mana ini kan lagi musim hujan. Berarti kan debit airnya cukup tinggi kan. Cuman aku nggak nyangka akan kena ke daerah itu gitu. Jadi makanya aku sangat sedih. Jadi sempat nanya juga sama keluarga aku. Tapi kebetulan kan yang kena ini bener kotanya ya itu. Ya. Bukit Tinggi putus Pariaman. Tapi sampai ke kota nggak sih? Aku kurang tahu. Sampai. Sampai Jadi ya? jalur ke Bukit Tinggi itu Iya, tadi putus. juga aku sempat ngobrol sama semua keluarga aku yang di Bukit Tinggi dan Payakumbuh kayaknya masih aman, alhamdulillah ya. Dan ya aku berdoa semoga cepat membaik. Dan aku sedihnya tuh ada 4 orang yang hilang itu. Kebayangkan ada hempasan air dengan air yang cukup besar, ya mereka hilang gitu. Dan itu udah ketemu, aku belum tahu deh kayaknya. Dan semoga mudah-mudahan tim SAR dan badan penyelamat lainnya bisa menemukan anggota-anggota keluarga agar bisa dikebumikan dengan layak. Berarti keluarga masih aman ya kak? Keluarga aku masih aman, keluarga aku di Bukit Tinggi sama Payakumbuh dan ada juga yang di pesisir. Gitu. Mungkin rencana donasi nggak sih? Ya, sama Kenapa? teman-teman. Donasi gitu. Oh ya, ada beberapa tadi kumpulan Ikatan Keluarga Minang. Ikatan Keluarga Minang itu ada ngobrol-ngobrol, tapi aku belum tahu selanjutnya gimana karena hari ini aku lagi kerja. Jadi aku belum lihat WA dan itu kan kejadian 27. Sekarang 28 ya. 27. Baru ya berarti ya? Oke. Kemarin. Iya, kemarin kan 26. Ya, berarti emang aku belum lihat lagi nextnya akan seperti apa. Karena kan kita kalau misalnya melakukan donasi itu kan mesti jelas juga sama siapa dan apa juga. Tapi kalau kampung yang kita sendiri dekat nggak sih dari Bukit Tinggi sih ya. Tapi aku nggak tahu Bukit Tinggi mana yang terputus nih. Aku mesti nanya sama orang tua aku. Tapi sampai sekarang sih di grup keluarga mana-mana aja. Gitu, alhamdulillah. Dan memang aku juga kalau ada apa-apa kan di keluarga Minang ini semuanya bergrup.
keluarganya papiku, mamiku itu semuanya tuh masih kontak-kontak kan. Dan sejauh ini alhamdulillah aman. Cuman kalau aku ngeliat di berita kan emang Tapi sekarang udah dinaikin iya. statusnya 14 hari darurat di Darurat Sumatera bencana Barat. Ya, darurat Iya. bencana di Sumatera Barat nih gimana nih? Mungkin kamu juga memandangnya udah lumayan dan hari ini juga angin juga Kan masih tahu kan di situ kalau misalkan kita juga naik pesawat ngelewatin itu juga banyak turbulence gitu. Jadi makanya ada baiknya sebenarnya orang tuaku harusnya pulang ke Padang untuk ngeliatin rumahnya gitu kan. Karena aku kebetulan rumahnya di Payakumbuh dan Bukit Tinggi dan pasti akan ngelewatin jalan itu ya. Yang aku nggak tahu nama jalannya lagi kan. Keputus dong berarti karena jalan satu-satunya kan. yang Nah, menuju Bukit Tinggi. betul, jadi makanya alhamdulillah aku bisa mencegah supaya orang tua aku nggak balik gitu. Berarti sempat pengen ke sana. Iya, sebenarnya memang kita ada kemungkinan untuk mau jalan-jalan, mau lihat rumah kita di situ, ketemu keluarga juga, ketemu juga kerabat-kerabatnya papi mami ya di situ. Karena kemarin kan sempat tersita gara-gara aku ngurusin urusan itu teman-teman. Jadi kita mau healingnya pulang kampung sebenarnya gitu. Soal kita Padang banget gitu. Jadi jadi pulang kampung nggak jadi dong kalau dengan kejadian kayak gini. Mungkin tunggu semuanya oke dulu. Tapi aku ngelihat sih di keluarga nggak ada yang info yang Aman ya. aman. Oke Kak, tadi kan Jangan lupa subscribe ya.